Nama Budiman Sujatmiko tak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia lantaran ia sudah malang melintang di dunia politik sejak era Orde Baru. Pria asal Jawa Tengah yang lahir pada 10 Maret 1970 di Majenang, Cilacap, sejak kecil memang memiliki rasa kepedulian terhadap kemiskinan. Tak hanya itu, Budiman Sujatmiko dikenal memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tumbuh sejak ia duduk di bangku SMP. Budiman diketahui kerap aktif ikut organisasi dan diskusi bersama. Budiman Sujatmiko sempat menjalani pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada UGM, Fakultas Ekonomi. Selama kuliah, ia menjadi mahasiswa yang juga aktivis di kampusnya. Budiman dikenal lantang menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1994, Budiman Sujatmiko mendirikan Partai Rakyat Demokratik PRD sebagai wadah para mahasiswa, petani, buruh, dan aktivis lainnya. Perjalanan politik Budiman Sujatmiko diwarnai masa kelam dengan sebuah peristiwa yang disebut Sabtu Kelabu atau peristiwa 27 Juli, di mana saat itu terjadi penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDID Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kericuhan pada tahun 1996 tersebut, terjadi perlawanan antara pendukung PDI dan rakyat hingga Jakarta terbakar. Beberapa aktivis pun ditangkap dan ditahan, termasuk para aktivis PRD yang bergabung dalam aksi tersebut. Budiman pun ikut terseret karena dituding sebagai penggerak kerusuhan. Dijatuhi hukuman tahanan penjara selama 13 tahun yang kemudian dikurangi menjadi 3,5 tahun lantaran kemenangan Gerakan Demokrasi dan mendapatkan amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid. Sayangnya, bebas dari tahanan penjara, Budiman Sujatmiko tidak bisa melanjutkan pendidikan sarjananya dan dikeluarkan dari kampus UGM. Budiman kemudian melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dan memilih program sarjana di Universitas London jurusan Ilmu Politik. Kemudian melanjutkan ke jenjang pasca sarjana di Universitas Cambridge jurusan Hubungan Internasional. Jiwa nasionalisme Budiman tidak pernah pudar. Tahun 2004 ia terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai PDIP. Periode 2009 hingga 2018, Budiman berhasil menduduki kursi DPR RI dari PDIP mewakili Dapil Jawa Tengah 8, yaitu Banyumas dan Cilacap. Tugasnya sebagai anggota DPR fokus pada Komisi 2, bidang pemerintahan dalam negeri, agraria, aparatur negara, hingga otonomi daerah. Saat Pilpres 2024, Budiman yang masih menjadi kader PDIP membelokkan dukungannya ke Prabowo yang saat itu PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden hingga akhirnya Budiman diberhentikan dari PDIP. Setelah resmi keluar dari PDIP, Budiman bergabung dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran sebagai wakil ketua Dewan Pakar. Setelah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan oleh Presiden Prabowo, Budiman mengutarakan langkahnya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Di antaranya melalui program peningkatan keterampilan bekerja, memperluas bantuan sosial, hingga akses modal untuk usaha para masyarakat. Halo, apa kabar pemirsa? Presiden Prabowo Subianto melahirkan beberapa lembaga negara baru dan salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Tak hanya akan membagikan bantuan kepada orang miskin saja, namun Prabowo menugaskan badan baru ini untuk bisa membuat orang miskin naik level. Dan simak perbincangan hangat saya, Fazilah Khairunisa, dalam One on One episode kali ini bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko. Halo Mas Budiman, apa kabar? Halo Zila, terima kasih sudah diundang ke sini. Sehat ya Mas ya? Sehat-sehat. Sehat lah, baru kemarin pulang dari Akmil olahraga gitu ya. Kita bodybuilding ya. Oke. Sekarang kita kesempatan gitu ya ngobrol sama Mas Budiman yang baru saja kurang lebih seminggu ya Mas ya? Seminggu mendapat amanah ini gitu ya. Selasa pelantikan ya lebih seminggu ya. Iya, mungkin kalau kita melihat agak sesuatu mungkin bukan yang aneh tapi
flashback gitu ya. Kemarin dulu atau kita melihat sejarah reformasi gitu, Mas Budiman dan Pak Prabowo ini kan sebenarnya dulu ini kan bertentangan gitu, berseberangan maksud kami. Tapi sekarang menjadi kawan gitu. Kok bisa, Mas? Gimana ceritanya? Kawan atau lawan itu sifatnya politis. Yes. Oke. Yang namanya politis itu tidak abadi, ya. Apalagi sudah 25 tahun. Setiap bangsa, bahkan setiap individu, setiap 25 tahun itu harus mengganti agenda prioritas dalam hidupnya. 25 tahun lalu bisa jadi lawan, kemudian sekarang bisa jadi kawan. Saya kira itu biasa-biasa saja, sangat biasa, sangat biasa. Apalagi tidak ada urusan pribadi, tidak ada urusan pribadi. Sehingga saya sering mengatakan kepada Pak Prabowo, pernah mengatakan, Pak Prabowo pada waktu itu menjalankan tugas negara. Ya dong, sebagai prajurit TNI. Yes. Saya menjalankan tugas sejarah. So, ada tugas negara, ada tugas sejarah. Pada waktu itu negara di bawah pemerintahan Pak Harto 32 tahun menolak untuk berubah. Oke. Ya kan? Ya. Sementara saya sebagian generasi kami menginginkan ada perubahan sejarah. Kami mau menjalankan tugas sejarah kami nih sebagai generasi nih. Sudah 32 tahun, padahal setiap 25 tahun kan harus ganti agenda. Ini udah 32 tahun, udah terlambat 7 tahun. So, kita harus mengubah dong. Ya, pada saat tugas negara dan tugas sejarah dalam posisi berhadapan, ya bertabrakan, biasa. Nah, hari ini saya dengan Pak Prabowo dan kita semua ingin memastikan tugas sejarah dan tugas negara tidak bertabrakan, tapi seiring sejalan. Kira-kira begitu. Jadi adanya saya, ada Pak Prabowo atau siapa, ada Pak Fahri Hamzah, adanya Pak Ara Sirait, adanya siapa sebut tuh, ini hanya sekedar aktor-aktor sejarah saja, aktor-aktor masyarakat saja. Hari ini mungkin saya namanya, mungkin suatu saat beda lagi ya. Dan dalam perjalanan sejarah bangsa kita juga plot twist itu banyak terjadi ya, plot twist itu banyak terjadi. Jadi ini bukan kasus unik Budiman, bukan kasus unik Pak Prabowo, ini kasus unik manusia. Ceritanya gitulah kalau kita mau filosofis ya. Oke, mungkin ada pepatah jangan benci-benci banget atau jangan sayang-sayang banget gitu ya Mas ya, karena itu tuh hubungan ini kan dinamis gitu ya. Tapi kalau misalnya apa sih yang Mas Budiman melihat mungkin gitu dulu pada saat mungkin berbeda pandangan dengan Pak Prabowo, sekarang ada nggak perbedaannya cara pandang Mas Budiman terhadap Pak Prabowo? Sebenarnya dari awal dulu, bukan dari awal, sejak 2002 ketika pertama kali saya bertemu Pak Prabowo, pada waktu itu kan 2002 berarti 4 tahun setelah reformasi, masih hangat gitu ya, masih fresh from the oven, dan pada waktu itu saya dan teman-teman masih dianggap jagoannya gitu ya, jagoannya kan. Pak Prabowo pada waktu itu 2002 ya masih dianggap sebagai bagian dari yang kalah gitu. Saya pernah diajak seorang teman mewawancarai Pak Prabowo, dan kemudian saya diajak setelah wawancara selesai, ya kita ngobrol. Kita ngobrol dan ternyata banyak cara pandang kita yang sama. Setelah menyadari banyak kesamaan cara pandang dalam melihat persoalan sosial, persoalan nasionalisme, persoalan global, persoalan kemiskinan segala macam, menurut saya it's a matter of time. Untuk suatu saat saya bersekutu dengan orang ini. Iya kan? 2002. Tapi sekali lagi, waktu itu kan baru 4 tahun reformasi, butuh 20 tahun lagi. Untuk kemudian menjadi 25 tahun atau 21 tahun lagi gitu kan setelah 2002. Oke, untuk suatu saat bisa jadi bertemu. Ya bertemu sih pernah 2009 saat Pak Prabowo menjadi wakilnya Ibu Mega bertemu. Tapi waktu itu kan nggak jadi menang Pilpres kan. 2014 pada waktu itu ada situasi di mana PDI Perjuangan punya kader yang, partai saya pada waktu itu punya kader yang memang elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, dan memang dibutuhkan bangsa Indonesia di 2014 pemimpin yang mau ke bawah. Ya kenapa harus cari yang lain, ya kan? Tapi saya percaya bahwa pengganti Pak Jokowi, siapapun itu, harus punya karakter pemimpin strategik, yang berpikir strategik, yang punya kepekaan global, geopolitik, apalagi juga kemudian terjadi goncangan, ada konflik di mana-mana. Ya ternyata dari calon-calon yang ada, Pak Prabowo yang paling memenuhi kriteria itu. Sehingga pada saat tanggal 18 Juli tahun 2023, saya di antara teman-teman itu bertamu ke rumah Pak Prabowo, dan nggak nyangka ternyata banyak wartawan, ada puluhan wartawan di situ.
Ya saya kasih bocor aja. Saat ngobrol di dalam tuh saya nggak tahu ya. Mungkin itu satu-satu ya jangan-jangan ngomong yang ditafsirkan politik elektoral di luar media, tapi sebenarnya diomongin bukan itu. Oke. Tahu nggak diomongin Apa? perang Rusia Ukraina, bicara soal ancaman di Selat Taiwan, bicara soal ancaman perang nuklir, bicara geopolitik. Dalam keadaan seperti ini, kira-kira apa yang sudah kita bangun akan terinterupsi enggak? Terus karena oleh perang, oleh konflik atau kita diseret oleh perang. Dan kalau perang, kira-kira negara-negara lain yang selama ini mengekspor beras akan menyimpan berasnya untuk rakyat mereka sendiri atau enggak. Dan kalau kayak gitu, kita ambil dari mana? Artinya kita bicara kedaulatan pangan. Jadi kita berbicara tentang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Omongan pemilu itu sebenarnya akhirnya kesimpulannya kayak gini. Karena situasi itu Pak, saya sih kok pengen ya PDI Perjuangan dan Gerindra bersatu, satu paket. Simple. Itu aja. Saya ingin PDI Perjuangan bersatu dengan Gerindra, satu paket capresnya dong. Artinya kita akan mudah-mudahan akan menang besar pemilunya, kompak, kuat di DPR-nya, dan kita menghadapi gejolak global ini sebagai satu kesatuan yang utuh. That's it. Itu enggak, itu mungkin 10% aja dari omongan. Tapi sebenarnya kita bicara tentang teknologi, bicara tentang pandemi yang baru saja kita lewati, bicara tentang perang Rusia Ukraina. Seperti itu. Jadi mungkin ini ada tindakan politik yang ditafsirkan sebagai tindakan politik elektoral, tapi sebenarnya di dalam pembicaranya beyond itu. Itulah mungkin yang membuat Mas Budiman ibaratnya apa ya, bukan jatuh cinta ya sama para Prabowo, tapi melihat bahwa bahwa Prabowo lah yang mungkin bisa menjadi penggantinya Pak Jokowi pada saat itu. Penggantinya Pak Jokowi, dan kemudian situasi sejarah mengharuskan tipe-tipe kepemimpinan seperti itu. Yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Bangsa ini. Pada saat akhirnya ya. Mas Budiman mendukung Pak Prabowo dan pada kampanye, jujur publik kaget, saya sendiri pun kaget begitu ya. Kaget, Mas Budiman begitu kan, wah tiba-tiba ke Pak Prabowo. Apa respon PDIP pada saat itu Mas? Ya, respon PDI Perjuangan pada waktu itu, di PDI Perjuangan sendiri kan sebenarnya masih dinamis waktu itu. Apakah Pak Ganjar harus tetap dipaksakan sebagai capres atau bisa dicawapres? Kan sebenarnya ada pandangan juga, ya udahlah dicawapreskan saja. Ada yang pandangan seperti itu. Jadi saya dalam tanda kutip melihat bahwa ini masih persoalan yang terbuka, yang belum, memang udah dicalonkan sebelumnya, tapi dinamika politik saya ingin menambah dinamika di PDI Perjuangan agar ya lebih disatukan. Karena tipe kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia ada pada Pak Prabowo. Saya sih ingin Pak Prabowo itu kader PDI Perjuangan. Saya sih berharap tapi andai dia ada kader partai saya, ya tapi nggak ada dinamikanya kayaknya kan, nggak ada history. Paling cuma ada story aja gitu kan. Ya tadinya saya cuma lihat kayak itu cuma jadi story, tapi nggak tahu jadi history kan. Ya tentu saya dipanggil oleh Pak Sekjen, dipanggil oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai. Saya katakan saya ingin negeri menyatu gitu. Tapi ya pada akhirnya kesimpulannya kan tidak berhasil bersatu. Sementara saya melihat ini terlepas apakah surveinya waktu itu Mas Ganjar dengan Pak Prabowo masih kejar-kejaran atau dengan Pak Anies masih kejar-kejaran, di mana masih terbuka kemungkinan yang menang siapapun, saya bahkan terlepas dari itu, Zila. Saya terlepas dari kemungkinan itu. It's not about winning the election or losing the election. No, it's beyond it. See, ini beyond election. Ini soal kebutuhan sejarah, kita butuh pemimpin yang strategik, cara berpikirnya. Strategik. Sehingga obrolan saya pun dengan beliau bicara tentang tadi strategik. Maka maaf ya, saya harus bocorkan di sini. Berapa bulan kemudian saya ngomong, gimana kalau Pak Budiman jadi Menlu? Sampai ngomong kayak gitu. Menlu awalnya. Iya, kalau saya terpilih jadi Menlu. Pak, saya mau ngurus rakyat aja Pak. Ya saya memang suka geopolitik, saya suka belajar geopolitik. Saya di Inggris juga belajar tentang geopolitik China tahun 2002. Saya suka, saya ngamati. Karena itu alasan saya ketemu Pak Prabowo, kan alasan itu terutama. Tapi saya ngurus rakyat saja Pak. Karena bagaimanapun juga alasan saya berpolitik kan, alasan saya jadi demonstran dulu karena mengadvokasi petani. Jadi saya tetap rakyat saja. Kalau ngomong geopolitik, geoekonomi, strategi, saya anggap sebagai referensi lah. Tapi saya coba sambungkan. Andai terjadi perang, ada sumbatan gandum,
India nggak mau ekspor beras, Vietnam naruh berasnya untuk rakyat sendiri, ya. Kemudian jalur distribusi beras terancam di Selat Malaka, di Selat Taiwan. Berarti nggak ada kecukupan beras di Indonesia. Berarti petani Indonesia harus bertanam. Jadi saya sambungkan yang global itu dengan lokal. Ya, itu kebiasaan saya dari dulu. Saya selalu pakai analisa lokal dengan global segala macam. Ada beberapa tindakan politik saya di masa lalu itu kelihatannya memang bersifat lokal atau nasional, tapi sebenarnya saya ngitung lihat acara global gitu ya. Oke, baik, lupakan itu. Tapi intinya saya ingin dari dinamika kita bicarakan itu ada rantai, dan saya ingin ambil titik rantai yang berkaitan dengan orang di bawah, desa atau orang miskin gitu. Saya kira itu. Karena itu alasan saya dulu jadi aktivis. Berarti nggak menolak jadi Menlu, memilih untuk berjuang di mungkin Pak Prabowo dia celotukan biasa aja. Karena ngomongin geopolitik, lama udah kalau dia ngomong geopolitik kan dia punya passion deh Budiman geopolitik. Gimana kalau jadi Menlu? Pak ngomongin geopolitik, tapi kesimpulannya saya lebih baik ngurusin orang desa aja gitu. Karena nyambung, bagi saya nyambung. Ya, bagi saya nyambung. Sesuai dengan perjuangannya Mas Budiman juga gitu ya selama ini. Tapi pas kemarin waktu pas tadi cerita ditawarin, ada omongan untuk menjadi Menlu pas di celutukan itu, celutukan. Karena dia mungkin ini orang kelihatannya apa sih? Kok ngomongin geopolitik terus? Itu berarti ke Kertanegara selain dipanggil Kertanegara itu untuk ditawari yang sekarang juga ngobrol empat mata waktu itu berapa bulan keberapa saya lupa lah. Ngobrol empat mata pada waktu itu. Ini orang kok ngomongin geopolitik terus barangkali udah gimana kalau lu jadi Menlu kira-kira gitu kan. Oh enggak Pak, lu gimana sih? Jadi kayak Zila datang ke rumah cerita tentang makanan tentu pasti tawarin enggak lah saya mau yang lain aja gitu. Berarti setelah itu ada tawaran kembali untuk jadi badan Oh itu baru sekitar 2 minggu yang lalu. Berapa? Baru berapa 10 hari lalu kali. Berarti baru pada saat itu apa yang diomongin sama Pak Prabowo? Mas mungkin bisa di-sharing apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan ketika Pak Budiman, saya ini ingin memberantas kemiskinan. Percuma kita G20 kalau masih banyak orang miskin. Dan orang miskin itu tidak seperti yang orang bilang katanya cuma 25 juta. Karena bukan cuma yang ekstrim, tapi juga yang miskin saja atau terancam miskin juga kita perhatikan. Anda mau ya bantu saya untuk memberantas kemiskinan ini dan nanti terus koordinasi dan laporan dengan saya. Saya mau bikin badan percepatan pengatasan kemiskinan. Anda pasti peduli kan itu? Ya saya peduli Pak, ya sebuah kehormatan bagi saya. Tapi ini lembaga baru, ya nggak apa-apa Pak. Saya pikir ini kehormatan begitu ya, karena ini juga passion pertama saya dalam hidup bukan sebagai aktivis adalah my biggest question pertama dalam hidup saya adalah tentang kenapa orang miskin, kenapa orang jadi miskin. Itu pertanyaan saya di usia 5 tahun. Sehingga ketika di usia sekarang bahwa saya dapat tugas untuk menyelesaikan jawaban atas pertanyaan yang saya simpan sekitar 49 tahun yang lalu. Itu bagi saya semesta mendukung. Semesta melalui Pak Prabowo memberi saya, mempercayai saya untuk mengepalai badan yang akan menjawab pertanyaan saya saat usia saya masih 5 tahun. Bagi saya itu spiritual. Ini bukan sebuah political offer. Itu bukan sebuah political offer, tawaran politik, jabatan, enggak. Bagi saya itu kayak semacam spiritual mandat. Dan itu didukung oleh semesta begitu ya. Semesta mendukung bahwa Mas Budiman insya Allah kedepannya akan disuruh menjawab itu. Dengan badannya sama sekali baru gitu kan. Tapi soal baru ini juga beberapa lembaga negara baru termasuk yang dipegang oleh Mas Budiman juga gitu. Apakah sama treatmentnya kepada menteri pada saat itu di Hambalang? Apakah mereka juga ditawari dengan cara yang sama begitu dengan Mas Budiman atau teman-teman yang lain? Iya, teman-teman yang lain. Oh, saya kurang tahu kalau teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Tapi yang jelas sih saya di Hambalang nggak ikut malah. Pelatihan di Hambalang saya nggak ikut. Oh gitu? Nggak. Tapi malah beberapa minggu sebelumnya saya pernah ikut pelatihan di Kemenhan yang diadakan oleh Universitas Pertahanan. Sebelumnya selama 10 hari. 5 hari online, 5 hari offline. Dan itulah apa yang diteruskan di Hambalang. Saya nggak ikut di Hambalang, kemudian diteruskan di Magelang. Apa yang menarik? Ini menarik bahwa baik forum yang saya ikuti waktu di Kemenhan oleh Universitas Pertahanan, maupun forum yang diikuti oleh teman-teman di Hambalang, maupun forum yang kami ikuti bersama-sama di Magelang.
itu forum yang sangat intelektual. Oke. Menghadirkan pembicara-pembicara berkelas dunia, John Mearsheimer, ahli geopolitik international relations, kemudian ada Ray Dalio, ada yang lain-lain, ada dari NUS juga, kemudian banyak macam-macam. Oke. Ini yang menarik. Saya kira sependek pengetahuan saya, baru pertama ini seorang presiden mau menyusun tim. Oke. Itu yang dia konsolidasikan adalah idenya. Ini ide saya, gagasan besar seperti ini. Saya mungkin tidak bisa lengkap menjelaskan secara teoritis dan intelektual, maka saya hadirkan pembicara-pembicara yang bisa menjelaskan ide saya secara lebih konseptual, secara lebih teoritis, baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah cara saya melihat, memandang dunia, inilah cara saya memandang Indonesia, inilah cara saya memandang sejarah, dan ini pembicara-pembicara ini dari aspek international relation, ekonomi, politik, pertanian, birokrasi, leadership, military juga kalau salah ya. Ini adalah cerminan pandangan saya. Oke. Dan beliau memperkenalkan pikirannya dan memperkenankan calon-calon pembantunya masuk dalam alam berpikirnya. Bagi saya, dengan segala hormat pada yang sebelum-sebelumnya, ini adalah proses politik paling intelektual yang pernah terjadi di Republik Indonesia. Oke. Proses politik yang paling intelektual. Dan sebagai orang yang suka baca, gitu, suka diskusi, suka debat, intellectually memuaskan. Oke. Termasuk pemilihan orang-orang yang akan membantu ide-ide dan gagasan yang dituangkan oleh Pak Prabowo. Karena berkali-kali Pak Prabowo mengatakan, Oke. Anda semua berasal dari latar belakang yang beragam. Oke. Ada yang ex-tentara, ada yang pengusaha, Yes. bukan ex, masih pengusaha, Yes. ada yang intelektual, ada demonstran, macam-macam. Yes. Ada intelijen, beragam. Sementara Pak Prabowo punya ide yang solid tentang Indonesia, tentang dunia. Jadi gimana dalam waktu sesingkat-singkatnya dikonsolidasikan ide itu. Dan bukan indoktrinasi, karena menghadirkan pembicara-pembicara yang punya reputasi intelektual internasional loh. Ya kan? Ray Dalio siapa nggak tahu. Ya. John Mearsheimer kalau orang belajar internasional siapa nggak tahu. Paling laku sekarang. Siapa lagi? Ini Mahbubani dari NUS, bla bla bla. Begitu. Jadi ini proses politik paling intelektual dan terstruktur. Terstruktur. Itu dia tadi dengan mengumpulkan dan memilih orang-orang yang akan membantunya dalam pertemuan pikiran, meeting of mind benar tadi. Tapi tentu kita berharap gitu. Tapi dengan adanya pemilihan-pemilihan ini, mungkin beberapa publik seperti beberapa tokoh, tidak semua memang, karena beberapa di antara mereka sudah membuktikan kinerjanya di masa pemerintahan sebelumnya. Tapi ada beberapa tokoh baru termasuk Mas Budiman juga dipercaya memiliki masyarakat bertanya-tanya Mas gitu kan. Apakah benar Mas Budiman ini bisa menjalankan lembaga negara baru ini, dan bagaimana Mas Budiman membuktikannya kepada publik dengan pengalaman yang, karena yang kita tahu Mas Budiman ini kan harusnya kan berpengalaman tentang desa begitu ya, tiba-tiba ngurusin kemiskinan gitu ya. Dan kita akan tunggu jawaban dari Mas Budiman usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di One on One. Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru, yakni Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini bertujuan membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal. Prabowo Subianto menjanjikan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dalam 2 tahun pertama masa jabatan, serta mencapai kemiskinan 5% pada 2029. Hal tersebut juga dituangkan Prabowo dalam buku gagasan strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Sampai dengan Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrim di Indonesia adalah 0,83% atau setara 2,3 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia di periode sama masih sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03% dari total penduduk Indonesia, yaitu 279 juta jiwa. Tidak mudah memang untuk mencapai target yang diinginkan Prabowo.
Namun lewat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini, Prabowo berharap dapat mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran. Prabowo menegaskan dirinya membentuk badan baru tersebut bukanlah untuk mencampuri kewenangan kementerian terkait. Untuk urusan pengentasan kemiskinan ini, Prabowo menunjuk Budiman Sujatmiko untuk menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Mantan politikus PDIP yang juga pakar tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran itu dipercaya untuk membantu wujudkan keinginan Presiden dalam mengentaskan kemiskinan selama 5 tahun mendatang. Badan yang dipimpin Budiman tersebut bertugas menyusun rencana induk dan mensinkronisasikan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan yang akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan serta melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan. Anda kembali di One on One, masih bersama saya Fazilah Indonesia dan juga Mas Budiman Sujatmiko gitu ya. Mas, kalau tadi sebelumnya kita membahas gitu ya mengenai cerita Mas Budiman pada saat ditawari, tadi sempat ditawari atau celutukan soal Menlu, kemudian akhirnya minta untuk menjadi kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang kita bertanya-tanya adalah, Mas Budiman ini latar belakangnya sebagai tokoh pejuang undang-undang desa yang kita tahu bagaimana Mas Budiman memperjuangkan gitu ya undang-undang desa pada saat itu. Loh, kok akhirnya jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bukan jadi Menteri Desa, Mas? Kalau saya sih berpikir iseng-iseng. Pak Prabowo tidak mengizinkan saya berhenti berpikir dan berhenti belajar. Why? Ya kalau saya jadi, kalau dicari Menteri Desa, Budiman nggak belajar lagi. Oke, berarti iya, dia hanya ya? mengerjakan sesuatu yang sudah belasan tahun yang dia kerjakan, atau mungkin puluhan tahun, karena saya dulu suka mau advokasi masyarakat desa petani. Saya kasih tantangan baru aja. Toh juga tidak terlalu jauh, karena juga banyak juga kemiskinan di desa, cuma sekarang ditambahin di kota. Jadi saya pikir saya iseng-isengnya, ya Pak Prabowo nggak mengizinkan saya berhenti berpikir. Kasih di PR-PR yang ya tidak persis sama, tapi juga tidak terlalu jauh. Misalnya saya tidak dikasih misalnya Menteri Urusan Industri atau Telkom barangkali, enggak mungkin. Ya kalau saya isengnya seperti itu. Tapi kedua, kalau kita lihat pidato Pak Prabowo waktu dilantik, itu kan saya pertama dipanggil ditawari soal pengentasan kemiskinan kan sebelum pelantikan ya. Ternyata memang isu kemiskinan ada di bagian-bagian awal ya pidato beliau, dan relatif ada 8 kali beliau menyebut tentang isu kemiskinan. Interchangeable dengan wong miskin, wong cilik, rakyat miskin, kemiskinan, kira-kira 8 kali lah. Artinya itu menjadi salah satu prioritas beliau begitu. Dan I'm happy with it. Saya merasa dapat kehormatan untuk dipercaya atas ini, walaupun tidak mudah pastinya. Iyalah, pasti dengan tantangan. Awalnya harus konsolidasi dan rekonsiliasi data, macam-macam data kemiskinan di berbagai macam kementerian dan lembaga. Ya bagaimana saya membantu mereka masing-masing kementerian untuk bisa mencapai target menjadi cepat, menjadi tepat. Ya. Kira-kira begitu. Berarti Pak Prabowo memberikan challenge baru untuk dari zona nyamannya beliau Mas tidak membiarkan Budiman. saya ada di zona nyaman. Kira-kira begitu. Bagaimana terus berinovasi dan untuk membantu menciptakan ide-ide tadi. Dan celakanya saya suka memang. Kalau ada berarti sesuai passion gitu ya Mas ya, walaupun saya tidak jadi Menteri Desa. Saya pernah di DPR 2 kali, saya malas ketiga kalinya karena memang nggak ada challenge baru. Soal challenge ini disampaikan juga nggak sama Pak Prabowo waktu di Magelang? Ikut ya Mas Budiman 3 hari gitu. Itu diceritain nggak sih Mas di Magelang tuh soal tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang harus dilakukan oleh para menteri-menteri baru. Oh iya, gitu. beliau gini, ada pembicara biasanya, kemudian menjelang pembicara baru masuk, biasanya beliau datang lagi, terus kayak ngasih refreshing lagi. Dia simpulkan lagi. Jadi beliau nih kadang-kadang antara pembicara A menuju pembicara B ada selang waktu. Itu kayak menyimpulkan yang lama kemudian menjembatani ke yang pembicara baru. So beliau ini katanya
punya kemampuan mengkompilasi, menrekonsiliasi, mensinkronkan ide-ide. Which is itu tugas pemimpin sih. Oke. Dan ya. Oke, jadi benar tidak di apa ya? Nggak ada challenge itu. Kalau banyak kita challenge pengalaman dari sejarah begitu, tantangan, peluang dari sejarah. Sekali lagi, beliau selalu melihat sesuatu dari kacamata global, kemudian dari segi sejarah, ruang dan waktu. Ada ruang global seperti ini, ada waktu sejarah seperti ini. Indonesia ada di mana? Kita punya apa? Kita nggak punya apa? Kita bisa punya apa? Dan kita terancam bisa nggak punya apa? Tempatku di mana? Tempatmu, hai menteri-menteriku ada di mana? Sangat sistematis. Oke. Ya. Banyak yang mengira bahwa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Magelang disampaikan dengan cara militer begitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, mungkin para menteri baris berbaris, olahraga menggunakan seragam komcat begitu. Itu kan yang terjadi. Pertama, soal seragam komcat itu memang menurut undang-undang kan memang setiap dari kita bisa menjadi komponen cadangan. Setiap dari kita menjadi komponen cadangan. Wajib militer bakal lebih keras ada di Korea Selatan. Orang tidak mengatakan ada militerisme di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu artis-artis drakor yang unyu-unyu itu tetap harus ikut wajib once militer. upon a time dalam hidup mereka, mereka berseragam loreng, lebih keras lagi, ya kan? Yang unyu-unyu, yang glowing itu jangan kamu kira mereka itu wajib militer. Kita ini, apalagi yang kami rasakan di Magelang itu seragam komcat itu hanya dipakai pagi hari, itu pun untuk apa coba? Relaksasi jari. Oh gitu. Ya. Aduh, sorry. Sambil relasi leher, kemudian jinjit segala macam. Kegiatan yang menurut saya sangat sipil. Nggak ada namanya misalnya harus naik turun Gunung Tidar bawa ransel diisi batu, kemudian yang gagal di reshuffle, nggak ada itu, nggak ada gitu. Itu ngeri juga ya Mas ya. Kalau ngeri juga ya baru gagal di Magelang ya langsung di reshuffle. Itu squad dari reshuffle loh. Nggak ada. Tidak ada latihan tembak menembak, misalnya tidak ada latihan lompat apa, kemudian jalan pakai kawat beruri, nggak ada. Ada yang push up nggak gitu. ada. Kerenggangkan tangan, goyang. Ada instruktur dari militer, itu pun militer dasar ya. Ada kadang-kadang juga instruktur gym, seorang mbak siapa namanya, gitu. Instruktur gym. Jadi kalau Anda lihat itu sebenarnya sangat urban banget, sangat klasmonal banget, ya. Gak ada situasi yang militeristik. Bahwa ada seragam itu karena komcat, komponen cadangan. Kita semua harusnya bisa masuk situ. Dan ingat, ini yang diterangkan oleh Pak Prabowo. Kita harus bedakan antara militarism dan military way. Beliau mengatakan itu eksplisit. Dia eksplisit, artinya dia sadar, Pak Prabowo sadar bahwa ini bisa ditwist. Ya, bahwa ini bisa, ada militarisme Pak Prabowo nggak bisa. Kita bukan militarisme ini, military way. Dan Anda tahu kan, bahkan di perusahaan-perusahaan juga mereka sering pakai istilah-istilah militer. Misalnya, Chief Executive Officer, kata officer, Chief Financial Officer. Dan biasa di perusahaan-perusahaan ada bonding segala macam, ada perusahaan bareng, camping bareng, gitu kira-kira gitu. Panjat olahraga pendaki gunung juga sering kayak seperti itu. Apa yang militeristik? Military way, yes. Itu bukan militerisme. Lagi pula saya itu anti militerisme, bukan anti militer. Tapi lagi itu pun saya tidak menjadi bagian dari militer. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa karena dipakai acara di akademi militer. Satu sisi juga untuk membuat kita yang latar belakang sipil terutama untuk mengetahui bagaimana sih pendidikan kemiliteran itu. Kita ketemu anak-anak muda. Yang menurut saya ini soal patriotic call. Berarti menciptakan patriotisme. Nasionalismenya nambah lagi. Pak Prabowo ini menarik. Pak Prabowo jarang pakai istilah nasionalisme. Patriotisme. Patriotisme. Apa alasannya? Itu harus bisa setengah jam sendiri, tapi nggak usah. Beliau sering pakai kata patriotisme. Saya lupa apakah beliau pernah pakai nasionalisme. Kita jarang, selalu pakai istilah patriotisme. Artinya beliau adalah orang yang secara hati-hati menggunakan istilah. Karena istilah patriotisme less kontroversial, tidak kontroversial dibanding nasionalisme. Karena nasionalisme di dunia barat itu kata yang buruk ya. Kali pakai patriotik oke. Nah artinya beliau ngerti betul gitu loh. Paham betul, bukan orang yang nggak paham begitu ya. Dan saya ketika saya amati, nggak selalu pakai kata patriotik. Orang ini sadar apa
political baggage, beban politis kalau pakai istilah nasionalisme. Oke. Untuk ngomong ke dunia internasional, ya. Oh, orang ini cukup hati-hati, cukup prudent, cukup paham. Dan kalau orang mengatakan ada orang dosen di luar negeri, orang Indonesia gini. Come on, yang bicara di situ ada dosen MIT kemarin di Magelang. Profesor MIT. Oke. Ya. Yang pasti jauh lebih cerdas daripada sekedar yang nyinyir kan. Itu forum intelektual sekali. Oke. Selama ikut Pak Prabowo, forumnya kebanyakan forum intelektual. Oke. Forum intelektual. Gitu. Oke, berarti tadi Mas Budiman Tapi diasah kemiskinannya. Selalu ngomong kayak gini, kalau setiap makan, kita makan bareng. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum bisa makan. Yang gak bisa makan seenak ini. Sebanyak ini. Selalu beliau kayak gitu. Wow. Selalu. Berdoanya untuk sehat, tapi sambil mengingat saudara-saudara kita yang belum bisa makan. Empati. Itu yang dirasakan hampir semua, nggak hanya Mas Budiman, tapi semua. Saya yakin semuanya akan merasakan hal yang sama ya. Oke. Dan Sama tadi kita bukan dari batu hatinya. Ya. itu dia tadi ya, semoga ini benar-benar kena gitu ya ke hati para kabinet merah putih. Tapi tadi Mas Budiman sempat menyinggung militerisme dengan military way. Ini yang ditekankan Pak Prabowo bahwa ya military way yes gitu, dengan menjunjung tinggi kedisiplinan dengan kesetiaan. Kesetiaan, Itu kan loyalitas, yes. kedisiplinan, begitu. Itu yang dimau Pak Prabowo? Dari timnya, iya. Saya kira disiplin itu harus dimiliki oleh bangsa ini, begitu ya. Karena gini, Korea Selatan Indonesia. Korea Selatan pernah ada di kudeta militer dulu. Disiplin. Pernah di era demokrasi masih disiplin. Kita baik era otoritarisme maupun era demokrasi sama-sama nggak disiplin. Di Korea Selatan baik otoritarismenya maupun era demokrasinya sama-sama disiplin. Kita lihat apa akhirnya bagi etos kerja bangsa itu. Menjadi dari bangsa agraris menjadi bangsa industri maju. Saya kira itu penting. Itu nggak ada hubungannya dengan militerisme, nggak ada hubungannya dengan fasisme, nggak ada hubungannya dengan otoritarisme. Hanya orang-orang yang memang ya punya obsesi sendiri bagi individualisme tanpa batas, yang akan melihat hal seperti itu mengganggu. Ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita ngurus 280 juta orang itu tidak bisa semua gaya hidupnya dibuat sekedar asal bicara. Ini kebebasan berbicara. Oke, kebebasan berbicara. Tapi ingat, demokrasi berkualitas hanya diisi oleh warga negara yang punya pikiran berkualitas. Bukan berarti yang nggak berkualitas ditindas. Enggak, jangan. Ditingkatkan cara berpikirnya dengan pikiran kritis, pikiran analitis, begitu. Kira-kira gitu. Dan itu yang dirasakan baik pada waktu saya pelatihan di Unhan, Kemenhan, maupun di Magelang. Gitu. Termasuk dengan meningkatkan keakraban antar menteri 3 hari gitu ya, bersama-sama dari pagi, katanya dari jam 4 pagi bangun. Setengah 5 pagi bangun, kemudian perenggangan, senam, makan bareng, berdoa bareng untuk orang yang belum makan, kemudian langsung pelatihan bareng, diskusi, asik lah. Sampai jam 9 malam rata-rata. Berarti makin akrab, makin kompak untuk sama-sama sepakat menjalani. Waktu itu ada berapa puluh orang, jadi 3 hari tidak mungkin saya bisa melakukan pendekatan sama intensifnya. Tapi beberapa saya kemudian bisa enak kan ya. Dan itu membantu ketika kami pulang ke Jakarta, membantu saya dalam pekerjaan. Karena saya diminta untuk mengepalai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, saya harus banyak ngobrol dengan banyak kementerian lain. Hari ini saja saya bertemu dengan pagi tadi dengan Menteri Sosial. Terus sore tadi dengan Kepala Bappenas, sekaligus Kepala Badan Gizi Nasional, dengan Kepala Badan Pusat Statistik. Besok akan ketemuan lagi, artinya terjadi ice breaking, pencairan suasana. Itu sesuatu yang menghambat kita selama ini adalah karena ada egoisme sektoral. Nah, jadi dicairkanlah sama tingkat bahari ini di Magelang. Gitu. Oke, jadi semoga nanti makin solid gitu ya Mas ya, karena kan ini lembaga baru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bertanya, ini kan soal kemiskinan yang tadinya soal kemiskinan ini adalah di bawah naungan dari Kementerian Sosial. Apa bedanya nanti lembaga yang dipimpin Mas Budiman ini dengan Kementerian Sosial? Tekanan di Kementerian Sosial adalah pada advokasi, afirmasi, dan proteksi.
pembelaan dan afirmasi pilihan-pilihan program bantuan dan proteksi perlindungan sosial. Terutama memang menyentuh mereka yang ada dalam kemiskinan ekstrim yang memang betul-betul harus ditanting dan dituntun untuk berjalan. Kira-kira begitu, memang layah-layah lah ya, kira-kira begitu. Nah, sementara badan ini mencoba mendorong adanya poverty alleviation mainstreaming, pengarus utamaan pengentasan kemiskinan di dalam seluruh kebijakan kementerian. Sehingga kita mencoba membackup seluruh kementerian agar setiap policy atau kebijakan yang dilahirkannya harus jangan melahirkan kemiskinan baru, tapi justru mengurai kemiskinan sambil mencegah orang miskin baru yang banyak terjadi karena memang proses banyak hal, entah karena bencana alam, entah karena disrupsi teknologi. Adanya mekanisasi, adanya robotisasi, adanya digitalisasi di dalam proses kerja menyebabkan banyak perusahaan makin sedikit membutuhkan manusia dan akhirnya terjadi pemecatan, kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengejar disrupsi teknologi itu, digitalisasi itu. Jadi kelas menengah pun juga sebagian harus dan ini bukan fenomena Indonesia, ini fenomena seluruh dunia. Seluruh dunia gitu. Oke, bagaimana? Ini juga harus ditangani gitu. Oke, ini juga berarti jadi PR dan tantangan berat ya untuk Mas Budiman yang baru menjalani ini. Saya nggak sendirian. Iya. Saya kerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Saya punya tim dan alhamdulillah nanti ada sebagian tim dari yang kemarin ada waktu TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah ada. Ya nanti kita boyong begitu yang sudah pengalaman 10 tahun. Saya juga ajak teman-teman yang baru, ada birokrasi yang ada dari berbagai kementerian. Tentu sekarang ini kami sedang periode SOTK, struktur organisasi dan tata kelola badan ini. Gitu. Oke, tadi seperti yang Mas Budiman sampaikan juga tidak hanya mengentaskan kemiskinan ekstrim yang dibawa, tapi kan bagaimana Mas Budiman juga menahan agar tidak ada atau tidak lahirnya kemiskinan baru yang tentunya sekarang menjadi tantangan di Indonesia. Adalah salah satunya Gen Z yang mengalami perubahan keuangan begitu ya Mas ya, pendapatan itu juga akan jadi fokusnya. Itu juga menjadi salah satu concern. Itu juga menjadi salah satu concern. Mereka yang miskin dan yang terancam miskin. Terancam menjadi orang miskin baru. Dan konsep kita, orang miskin itu bukan kami ini bermaksud membuat tangannya orang miskin tidak di bawah. Tapi tangannya orang miskin di atas. Sehingga konsep kami misalnya kata konsep raskin. Selama ini kan raskin untuk beras untuk orang miskin. Nanti bukan konsepnya adalah raskin bukan cuma beras untuk orang miskin, tapi beras dari orang miskin. Ada orang miskin A butuh bantuan yang extreme poverty, kemudian dia dikasih bantuan beras yang diproduksi mantan orang miskin yang terentas dari kemiskinan 3 bulan yang lalu, yang sudah bisa berproduksi. Nah kita menciptakan kaum produsen baru dari orang miskin. Itu jadi atau netkin internet untuk orang miskin. Yang disuplai oleh kelompok usaha bersama, service provider, yang dibuat oleh orang miskin sudah dilatih bersama dengan Kominfo dan badan kami, ya. Jadi menciptakan semi closed loop among underprivileged, between underprivileged, ya dari sisi supply maupun dari sisi demand. Jadi kira-kira seperti itu ya, membuat orang miskin terlibat dalam proses produksi. Menjadi produsen sekaligus konsumen sekaligus produsen. Oke, berarti ini yang bekerja sama atau pemberdayaan orang miskin ini melalui koperasi, kelompok usaha bersama, BUMDes, seperti itu. Tadi yang Mas Budiman sampaikan upskilling dan reskilling ya. Reskilling dan upskilling. Oke. Berarti tapi kalau misalnya nih, kayak tadi kan Mas Budiman juga sudah bicara soal koordinasi ke BPS, ke Kementerian Sosial. Dari Mas Budiman sendiri melihat kemiskinan di Indonesia ini seperti apa, seberapa besar kemiskinan yang terjadi di Indonesia? Terjadi penurunan. Oke, tapi jangan dijawab dulu Mas, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan sambung lagi di One on One. Presiden Prabowo dipastikan bakal mengevaluasi kinerja para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih. Dalam paparan yang dilakukan di hadapan para pengurus Kadin Indonesia, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo memastikan Presiden akan mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih pada April 2025
atau 6 bulan sejak menjabat. Hasim menyebutkan evaluasi terhadap para pembantu presiden itu bertujuan untuk mengukur efektivitas kinerja di pemerintahan. Bahkan jika ditemukan terdapat menteri atau wakil menteri yang kurang efektif, sang presiden tak segan mengambil tindakan tegas. Hal ini ditegaskan Hasim mengingat banyaknya yang menilai soal kabinet Prabowo yang dinilai gemuk. Namun bagi Hasim inilah hasil yang diberikan oleh kabinet Merah Putih. Kok jumlah menteri perempuan kok sedikit? Ini saya sampaikan, ya. Ini ada yang saya sampaikan. Tapi kedua adalah kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orang. Sebenarnya Hasim banyak mendapatkan kritik dan masukan perihal jumlah menteri serta wakil menteri yang ada di kabinet Merah Putih. Diketahui saat ini Presiden Prabowo memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara. Terlebih salah satu target utama Kabinet Merah Putih adalah pengentasan kemiskinan di dalam negeri. Tak heran pemerintah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dikepalai Budiman Sujatmiko. Ya, Anda kembali bersama kami di One on One dan masih bersama saya, Mas Budiman Sujatmiko. Mas, ini saya tadi sebenarnya penasaran gitu ya, karena mungkin kantornya belum jadi karena baru gitu. Ini tapi tempat kerjanya Mas Budiman untuk saat ini? Ini kantor Sekretariat Prabu Nusantara, Okay. Prakarsa Budaya Nusantara. Satu organisasi yang dulu kami dirikan untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Pilpres. Ini kantor relawan pemenangan. Relawan pemenangan gitu. Tapi sekarang masih sampai sekarang masih ada bekerja sekarang untuk terutama untuk bicara soal pemberdayaan ekonomi rakyat begitu. Oke, jadi masih terus gitu ya berjalan lanjut. Betul. Nah, ini pemirsa yang menariknya gitu ya, kalau kita lihat ini ada foto presiden-presiden gitu ya, mulai dari Soekarno sampai dengan Presiden Prabowo. Ini mungkin boleh dijelasin nih Mas Budiman. Apa nih, kenapa majang foto-foto presiden ini di sini? Ini untuk mengingatkan kita bahwa ke-8 presiden ini masing-masing menjawab tantangan zaman. Ya, setelah Perang Dunia Kedua, setiap 25 tahun sekali agenda dunia juga berubah. Ya, dari agenda Bung Karno sampai Pak Harto, itu kira-kira dunia pada waktu itu punya prinsip kayak gini, kayak kurikulum pembangunannya adalah siapa yang menguasai sumber daya alam, dialah akan menjadi pemenang di dunia. Ya. Kemudian era Pak Habibie, ini 25 tahun kedua setelah Perang Dunia Kedua, dari sini siapa yang menguasai manufaktur, dia menguasai dunia. Kemudian dari sini siapa yang menguasai rekayasa keuangan, dia akan menguasai dunia. Kemudian siapa yang akan menguasai data, itu mulai dari Pak Jokowi pertengahan tahun 2020 sampai sekarang siapa yang menguasai data, dia akan menjadi pemenang di dunia. Masing-masing presiden punya pendekatan. Beliau adalah seorang narator besar, seorang administrator, seorang teknokratis, teknolog, ya, seorang bapak pluralisme, seorang konsolidator institusi demokrasi, Ibu Mega, Pak SBY juga, kemudian Pak Jokowi merealisasikan pembangunan infrastruktur di era demokrasi, sesuatu yang agak susah. Membangun infrastruktur fisik di era demokrasi itu agak susah. Tapi beliau so far berhasil, apalagi melewati tantangan pandemi. Dan di era Pak Prabowo sampai ke depan ini kita sudah akan memasuki era teknologi data, begitu ya. Jadi masing-masing punya tantangan-tantangan sendiri, ya, begitu. Oke, ngomongin soal teknologi ini nyambung gitu ya sama beberapa program yang juga sempat disebutkan oleh Mas Budiman gitu ya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini adalah melalui atau pengentasan kemiskinan melalui teknologi. Betul. Nah, itu boleh dijelasin Mas gimana caranya menyambungkan teknologi dengan kemiskinan? Itu karena juga disampaikan, terutama disampaikan oleh pidato Pak Prabowo pada waktu beliau dilantik sebagai presiden, penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk membuat sasaran
targeting dari program-program subsidi itu harus terarah, tepat, harus presisi. Ya, jadi saya pikir Pak Prabowo menyadari banyak juga selama ini ada yang kadang-kadang salah sasaran untuk program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial itu harus dirapikan. Jadi sekarang ini kami dengan beberapa lembaga kita coba mensupport bagaimana soal perapihan, konsolidasi dan rekonsiliasi data tentang kemiskinan di antara berbagai macam lembaga. Kita juga sudah berbicara dengan Kepala Badan Pusat Statistik, dengan Kepala Bappenas, dengan Kepala Badan Gizi Nasional, dengan Menteri Sosial. Tadi kita bicara hari ini, pagi dan sore, sebelum dan setelah rapat kabinet, memang itu kebutuhan yang memang harus dilakukan dalam 100 hari ke depan, konsolidasi dan rekonsiliasi data kemiskinan. Supaya apa yang kita kerjakan tidak meleset sasarannya, begitu. Tapi kalau kita lihat mungkin dari angka dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 angkanya menurun gitu ya. Menurun, tapi ya. ternyata faktanya di lapangan kemiskinan masih ada dan masih banyak gitu kan gitu. Menurut Mas Budiman melihat kemiskinan di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Ya seperti saya katakan ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural biasanya orangnya mampu secara fisik. Ada akses, produktif, tapi tetap miskin. Berarti solusinya adalah ada perombakan sistem, ekosistem. Ada juga miskin secara kultural. Mereka mungkin tidak difabel ya. Mereka mungkin juga punya akses, tapi mereka tidak produktif. Nah, ini ada mindset ya, mengubah mindset cara berpikir. Ada juga kemiskinan temporer. Temporer adalah mereka secara fisik sehat, produktif tapi aksesnya tertutup. Misalnya pabriknya bangkrut, begitu kan, temporer, sementara. Itu gimana caranya membuka akses pada mereka, akses pada pekerjaan, akses kepada permodalan, ya, juga macam-macam, ada berbagai macam kategori. Nah, kemiskin itu kategori dari sebab musabab kenapa orang miskin, begitu ya. Dari sebab musabab kenapa orang miskin. Ada juga yang kemudian tingkat kemiskinan ada yang ekstrim. Nah, ekstrim memang sudah banyak menurun, Zila. Sudah banyak menurun. Tapi yang ada ekstrim, ada miskin, ada rentan miskin. Nah, ini juga harus kita jaga, seperti saya katakan tadi. Supaya yang rentan tidak betul-betul jatuh miskin. Itu juga harus kita siapkan program pemberdayaannya. Kira-kira begitu. Kalau Mas Budiman melihat apakah dengan program-program begitu ya yang disusun oleh Mas Budiman ini nantinya ke depan kemiskinan ini akan bisa diselesaikan. Pak Prabowo punya target 2029 zero extreme poverty-nya. 2029, ya, 5 tahun ini. Kemiskinan ekstrimnya harus nol, ya begitu. Termasuk dengan beberapa korban PHK. Ya itu yang baru-baru kan, mereka tidak ekstrim tapi kan baru saja jatuh dari akses, baru saja tertutup dari aksesnya. Ya, padahal mereka produktif, mereka tidak difabel, mereka secara fisik oke. Tapi karena akses tertutup, jadi terlemparlah dari pekerjaannya. Dan itu banyak kan, seperti itu kan, cukup banyak. Itu juga kita jaga, gitu. Masing-masing ada treatment sendiri-sendiri. Berarti selama 5 tahun ini optimis akan program-programnya atau mungkin dalam waktu dekat 100 hari ke depan gitu. 100 hari kalau dari kami adalah konsolidasi dan rekonsiliasi data. Itu dulu. Terutama itu dari badan kami, rekonsiliasi data. Agar kita kemudian bisa secara objektif, terstandarisasi, tidak ada tumpang tindih program-programnya, dan bagaimana membackup supaya kementerian-kementerian itu bisa satu langkah geraknya, bahwa ini datanya sama, nggak ada lagi data versi BPS, nggak ada lagi data versi BKKBN, nggak ada lagi data sekedar versi Kementerian Sosial, tapi satu, data kemiskinan tunggal terpadu, data tunggal terpadu sosial ekonomi, kira-kira begitu. Tapi kan sebelumnya kalau soal penanggulangan kemiskinan gitu ya, seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di era presiden sebelumnya, berbedakah dengan yang kali ini Mas Budiman jalankan? Harus diakui bahwa TNP 2K itu sempat di bawah wakil presiden, kemudian sekarang ke Kemenko, PMK sempat beberapa tahun terakhir ini. Nah, dengan adanya ini menjadi badan, dia menjadi setingkat kementerian. Kalau dulu itu semacam kayak ad hoc lah ya, kayak semacam Pokja saja. Pokja di bawah Wapres ya. Sekarang menjadi badan tersendiri yang memang langsung melapor pada presiden seperti itu. Jadi lebih permanen dan lebih
lebih direktif ya, kira-kira gitu, dan backup juga dan koordinatif begitu. Oke. Satu hal Mas Budiman, tentu tadi disebutkan Mas Budiman soal kemiskinan, bagaimana koordinasi masalah-masalah kemiskinan dan yang berkaitan gitu ya di Indonesia. Tapi tantangan yang benar-benar Mas Budiman temukan pada saat mau menjalankan badan ini gitu, apa tantangan terbesar yang menurut Mas Budiman tuh kayak ini nih Indonesia tuh masalahnya tuh ini? Pertama, sinkronisasi data yang belum sinkron, itu dulu. Data yang belum sinkron, itu dulu. Kalau begitu data sinkron, maka kemudian sebenarnya kita bisa mencari jawaban-jawaban. Jawaban-jawabannya sudah ada, tapi karena datanya nggak sinkron, seringkali ada tumpang tindih. Sudah ada solusinya, kemudian kementerian lain ngasih solusi yang sama. Berarti ada penganggaran yang double, ya kan? Sementara ada yang lain yang sebenarnya masih butuh intervensi, tidak terurus. Kira-kira masih ada seperti itu. Problemnya data itu hulunya dulu. Kita sepakati data, mana yang pegang, kita mengacukan sana semua, seluruh kementerian, maka dari situ akan memudahkan setiap kementerian, setiap lembaga, presisi dan tidak ada tumpang tindih penanganannya. Begitu. Oke, berarti tidak ada lagi gitu ya bantuan yang salah sasaran gitu yang tidak itu juga tepat salah sasaran. satu karena tidak ada data. Maka perlu ada pemutahiran data juga. Satu hal lagi, problem yang lain adalah seringkali angka kemiskinan juga diubah, dimanipulasi. Ini kita harus cek and recheck lagi ya. Di daerah misalnya seperti itu, jangan sampai kemudian dianggap karena ingin berhasil disebut kemiskinan yang turun, padahal sebenarnya tidak turun seperti itu. Ya, itu tantangannya gitu. melawan bagaimana kemudian nakal-nakal ini disentil-sentil Nah, gitu itu ya juga Mas harus Budiman menjadi ya. sesuatu yang Pak Prabowo sendiri mengatakan dalam pembukaan sidang kabinet paripurna pertama, beliau ada menyebut bahwa Badan Percepatan Kemiskinan ini juga diharapkan mampu melakukan debottlenecking, yang melakukan penguraian atas penyumbatan di level birokrasi, sehingga kemudian penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara tepat dan cepat juga, begitu. Makanya istilahnya Badan Percepatan. Oke, tentu kita berharap bahwa apapun yang sedang dijalankan, bagi program-program ke depan yang tentunya dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan Indonesia ini dapat berhasil begitu ya dengan di tangan Mas Budiman. Mungkin terakhir harapan Mas Budiman, mungkin ada yang mau disampaikan? Bukan di tangan saya, diwakafin Pak Prabowo, saya hanya menjalankan arahan. Tetap Prabowo ya, Mas Budiman yang menjalankan. Mungkin ada harapan yang mau disampaikan kepada warga atau masyarakat Indonesia, Mas Budiman? Ya, kita ingin apa sih orang miskin itu? Karena mereka kurang uang, kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Karena itu semua kita ingin orang-orang yang miskin, baik ekstrim atau miskin biasa atau terancam miskin, menjadi individu-individu warga negara yang berdata, berdana, dan berdaya pada akhirnya. Berdata, berdana, dan berdaya. Ya, yang miskin harus diberdayakan, yang terancam miskin harus diselamatkan. Kira-kira begitu. Ya, mulainya dari data dulu kan, berdata dulu, data yang harus disinkronisasi. Makanya 100 hari pertama adalah sinkronisasi data dulu. Ya, baru setelah sinkronisasi data, bagaimana alokasi subsidinya maupun permodalannya jadi berdana. Setelah berdana, baik itu bantuan sosial atau bantuan langsung tunai atau permodalan, berdana, diharapkan setelah itu berdaya. Dan targetnya ya kita ingin meningkatkan kelas menengah di Indonesia. Makanya kelas menengah yang ada pun jangan sampai merotol. Harus dipertahankan ya, kalau bisa tahan, kemudian kita tambah, masa malah ini berjatuhan ya kan. Jadi ini ditahan, kemudian ini dimasukkan ke kelas menengah. Kira-kira gitu. Dan jangan sampai nih yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Kita tunggu nanti gebrakan dari Mas Budiman terkait dengan pengentasan kemiskinan. Ini bukan gebrakan Budiman, ini gebrakan seluruh Kementerian Kabinet Merah Putih. Baik. Di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, kita akan lihat bagaimana nanti begitu ya. Dan sekali lagi terima kasih, selamat juga atas amanah barunya Mas Budiman. Semoga lancar menjalankan program-program selama 5 tahun ke depan bersama dengan para menteri lainnya. Terima kasih, minta doanya juga ya. Amin, baik. Dan saya Fazila bisa berserta kru pamit undur diri. Saksikan One on One setiap Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih.